Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adi Patria Indah Fajari. Di sini saya akan mempresentasikan tugas paket tracer tentang connect router to LAN. Di sini kita masukkan user profile. Nah, pada paket tracer connect router to LAN ini terdapat addressing table yang dimana pada addressing table ini terdapat device, interface, IP address, subnet mask, dan juga default gateway. Untuk tujuannya sendiri yaitu pada bagian 1 atau part 1 yaitu display router information atau menampilkan informasi pada router. Kemudian part 2-nya configure router interface atau konfigurasi antar muka router. Kemudian yang part 3 yaitu verify the configuration atau verifikasi konfigurasi. Untuk latar belakangnya sendiri yaitu dalam aktivitas ini kita akan menggunakan berbagai perintah show untuk menampilkan status router saat ini. Kemudian kita akan menggunakan tabel pengelamatan yang ini untuk mengkonfigurasikan interface. Dan yang terakhir kita akan menggunakan perintah untuk memverifikasi dan menguji konfigurasi kit yang sudah dilakukan. Langsung saja ke part 1, display router information atau menampilkan informasi pada router. Untuk langkah pertamanya yaitu display interface information on R1. Menampilkan informasi interface pada R1. Untuk catatannya yaitu kita klik perangkat lalu klik tab CLI untuk mengakses baris perintah secara langsung. Kata sandi konsol adalah Cisco dan privilege access passwordnya itu adalah class. Nah, kita buka R1. Kemudian kita masuk ke CLI. Kita masukkan passwordnya yaitu Cisco. Privilege pindah ke privilege dengan perintah enable. Lalu masukkan password privilege access passwordnya yaitu class. Nah, sekarang kita sudah ada masuk ke dalam privilege. Kemudian di sini terdapat di bagian A terdapat which command display the static for all interface configuration on a router, atau perintah mana yang menampilkan statistik untuk semua interface yang dikonfigurasikan, yaitu kita menggunakan perintah show interface. Nah, ini merupakan perintah untuk menampilkan interface yang sudah kita konfigurasikan pada router. Kemudian pada step 1 bagian B ini terdapat which command display the information about the serial 0/0/0 interface only. Untuk itu kita menggunakan perintah show interface serial 0/0/0. Nah, di sini akan menampilkan yang berhubungan dengan interface serial 0/0/0. Selanjutnya pada bagian C, yaitu setelah kita masuk ke statistik interface serial 0/0/0 ini kita akan diminta untuk menjawab pertanyaan. Pertanyaan yang pertama yaitu apa alamat IP yang dikonfigurasikan pada router 1? IP yang dikonfigurasikan yaitu
209.165.200.225/30. Kemudian pertanyaan yang kedua yaitu berapa bandwidth yang pada interface serial 0/0/0/0 which BW yaitu 1544 kbit. Lanjut ke bagian D, kita diminta untuk memasukkan perintah untuk menampilkan statistik interface pada gigabit Ethernet 0/0 dengan perintah show interface gigabit Ethernet 0/0. Nah, ini sudah muncul interface gigabit Ethernet 0/0. Kemudian kita diminta juga untuk menjawab pertanyaan. Pertanyaan pertama yaitu apa alamat IP pada router 1? Jawabannya tidak ada alamat IP yang dikonfigurasikan pada interface gigabit Ethernet 0/0. Kemudian pertanyaan kedua, what is the MAC address of the gigabit Ethernet 0/0 interface 000.bd6c.7d01. Kemudian pertanyaan yang ketiga yaitu berapa bandwidth dari interface gigabit Ethernet 0/0. Untuk bandwidth atau BW-nya itu ada 1 juta. Kemudian pada step atau langkah yang kedua yaitu display summary list of the interface on R1 atau tampilkan daftar ringkasan interface pada R1. Kita langkah bagian A yaitu perintah mana yang menampilkan ringkasan tentang interface-nya saat ini, terus status interface dan juga alamat IP yang diberikan padanya, yaitu dengan menggunakan perintah show IP interface brief. Nah, di sini akan menampilkan ringkasan tentang IP address-nya dan status interface-nya. Kemudian pada bagian B, kita akan diberi pertanyaan. Saat itu ada berapa banyak interface serial yang ada pada router 1 dan juga router 2. Pada router 1 itu terdapat 2 serial, yaitu serial 0/0/0 dan juga serial 0/0/1. Kemudian untuk yang bagian router 2 sendiri, show IP interface brief. Nah, untuk di router 2 sendiri juga terdapat dua serial, yaitu serial 0/0/0 dan juga serial 0/0/1. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua yaitu berapa banyak interface Ethernet yang ada di R1 dan R2. Untuk yang di router 1 itu terdapat pada gigabit Ethernet 0/0 dan gigabit Ethernet 0/1, terus ada pas Ethernet 0/1/0, pas Ethernet 0/1/1, pas Ethernet 0/1/2, dan yang terakhir yaitu pas Ethernet 0/1/3. Jadi totalnya ada 6. Sedangkan untuk yang kedua itu terdapat hanya ada 2 interface
Ethernet, yaitu gigabit Ethernet 0/0 dan juga gigabit Ethernet 0/1. Kemudian pertanyaan ketiga yaitu apakah semua antarmuka Ethernet pada R1 sama? Jika tidak, jelaskan perbedaannya. Tidak sama karena ada 2 gigabit Ethernet, interface gigabit Ethernet, dan juga ada 4 fast Ethernet, interface fast Ethernet, di mana interface gigabit Ethernet itu mendukung kecepatan hingga 1 miliar bit per detik, dan interface fast Ethernet itu mendukung kecepatan hingga 1 juta bit per detik. Kemudian kita masuk ke langkah yang ketiga, yaitu display the routing table on R1. Bagian pertama yaitu kita terdapat pertanyaan, yaitu perintah yang menampilkan isi tabel routing. Kita coba masukkan perintah pada R1, yaitu show IP, begini. Nah, di sini sudah menampilkan tampilan rute IP-nya. Kemudian yang kedua yaitu kita diminta untuk masukkan perintah pada R1 dan menjawab pertanyaan berikut. Ada berapa banyak rute yang terhubung menggunakan kode C? Untuk menggunakan kode C ini ada 1, yaitu dengan IP 209.1.200.224/30. Kemudian pertanyaan yang kedua yaitu which route is list? Rute mana yang terdaftar? Untuk rute yang terdaftar sendiri yaitu yang C. Kemudian pertanyaan yang ketiga, bagaimana router ini menangani paket yang ditujukan untuk jaringan yang tidak tercantum dalam tabel routing? Kemudian jawabannya itu yaitu router hanya akan mengirimkan paket ke jaringan yang terdaftar di tabel routing. Jika jaringan tidak terdaftar, maka paket akan dibuang. Masuk ke bagian 2 yaitu configure router interface. Langkah pertamanya yaitu kita konfigurasikan interface gigabit Ethernet 0/0 di R1. Lalu kita diminta untuk memasukkan perintah untuk mengatasi dan mengaktifkan gigabit Ethernet 0/0 interface di R1. Kita masuk ke config. Lalu kita memasukkan perintah interface gigabit Ethernet 0/0. Lalu masukkan IP address-nya. Kemudian masukkan perintah no shutdown. Konfigurasi deskripsi interface ini yang menunjukkan perangkat yang terhubung dengan cara kita masukkan perintah description LAN connection to S1. Selanjutnya kita R1 show now be able to ping di PC1. Kita R1 sekarang seharusnya dapat melakukan ping ke PC1. Kita ketikkan perintah N terlebih dahulu pada CLI M.
Lalu enter, kita coba ping ke 192.168.10.10. Nah, di sini kita sudah sukses rate. Lanjut ke langkah yang kedua, yaitu configure the remaining gigabit Ethernet interface on R1 and R2. Lalu kita masuk ke konfigurasi terminal. Kemudian kita masuk ke perintah interface gigabit Ethernet 0/0. Lalu masukkan IP address, lalu masukkan juga subnet masknya. Kemudian kita masukkan perintah no shutdown. Lalu kita ke perintah ini, description LAN connection. Namun di sini karena ini router 2 maka diganti dengan S2. Lalu kita masuk ke perintah N. Coba untuk ping ke PC10, yaitu dengan PC3 maksud saya, dengan IP 10.1.1.10. Nah, di sini sudah berhasil. Untuk selanjutnya kita konfigurasi terminal lagi untuk melakukan konfigurasi ke gigabit Ethernet 0/2 pada router 2. 0/1 maksud saya. Kita masuk ke config T, lalu masukkan perintah interface gigabit Ethernet 0/1. Lalu masukkan perintah IP address. Masukkan IP address-nya, yaitu ini. Masukkan IP address. Dan juga subnet masknya. Kemudian masukkan perintah no shutdown. Nah, lalu masukkan perintah description LAN. Ini tetap S2 ya. Lalu kita N. Dan kita ping ke 10.1.1.10. Nah, di sini sudah sukses juga untuk interface gigabit Ethernet 0/1-nya. Selanjutnya untuk step ketiga, yaitu backup the configuration to NVRAM. Simpan file konfigurasi di kedua router ke NVRAM dengan menggunakan perintah copy. Maksudnya copy, enter saja. Nah, di sini sudah tersimpan. Lalu akan juga di router 2. Copy run start. Nah, di sini juga sudah tersimpan. Lalu bagian ketiga, apply the configuration. Langkah pertamanya yaitu gunakan
perintah verifikasi untuk memeriksa konfigurasi interface. Untuk bagian pertama ini kita diminta untuk menggunakan perintah show IP interface brief pada R1 dan R2 untuk memverifikasi dengan cepat bahwa interface dikonfigurasi dengan alamat IP yang benar dan aktif. Kita masuk ke ini, kemudian masukkan perintah show IP interface brief. Di sini sudah muncul, lalu terdapat pertanyaan berapa banyak antarmuka atau interface pada R1 dan R2 yang digunakan dengan alamat IP dalam status naik atau ini. Jawabannya untuk di router satunya ada 3 dengan status naik atau up. Untuk di router 2, nah di router 2 sendiri juga terdapat 3 alamat IP dengan statusnya up atau naik. Kemudian yang nomor 2, pertanyaan nomor 2 yaitu bagian mana dari konfigurasi interface yang tidak ditampilkan di output perintah subnet mask-nya. Kemudian yang nomor 3, pertanyaannya yaitu perintah apa yang dapat digunakan untuk memverifikasi bagian konfigurasi lain. Konfigurasi ini yaitu ada show run, show interface, dan juga show IP protocol. Kemudian bagian B ini gunakan perintah show IP route pada R1 dan R2 untuk melihat tabel routing saat ini dan jawab pertanyaan berikut. Nah, kita masuk ke R1 terlebih dahulu, lalu ketikkan perintah show IP route. Di sini sudah muncul. Lalu pertanyaan yang pertama yaitu berapa banyak rute yang terhubung menggunakan kode C untuk setiap router. Untuk di R1 sendiri, router 1 sendiri yaitu terdapat 3, yaitu dengan IP 192.168.10.0/24. Dan yang kedua ada 192.11.20/24 dan yang ketiga yaitu ada IP-nya 209.209.200.224/30 yang sendiri. Nah, di sini terdapat 3 juga untuk yang menggunakan kode C yaitu dengan IP 10.1.1.0/24, kemudian 10.1.2.0/24 dan yang terakhir yaitu IP-nya 209.165.200.224/30. Jawabannya untuk masing-masingnya ada 3 menggunakan router C. Kemudian pertanyaan yang nomor 2 yaitu berapa banyak OSPF atau yang menggunakan kode O pada setiap router. Untuk itu router pertama menggunakan 2 dan untuk router yang kedua itu 2 juga. Lalu pertanyaan yang ketiga, jika router mengetahui semua rute dalam jaringan, maka jumlah rute yang terhubung dan routing dipelajari secara dinamis atau OSPF harus sama dengan jumlah total LAN dan WAN. Pertanyaannya berapa banyak LAN dan WAN dalam topologi? Jawabannya ada 5. Kemudian pertanyaan yang terakhir pada bagian ini, apakah nomor ini cocok dengan jumlah rute C dan O yang ditunjukkan pada tabel routing? Jawabannya ya.
sama. Untuk step yang kedua yaitu kita tes end-to-end connectivity across the network. Misalnya dari baris perintah di PC 1 ping ke PC 4, coba ping dulu dari PC 1 ke PC 4. Ping ke PC 4 10.1.2.10. Nah, dari PC 1 ke PC 4 sudah terhubung. PC 4 ke PC 1. PC 2 aja deh. Kita coba ke PC 2. Ping 192.168.11.10. Nah, di sini juga sudah terhubung antara PC 4 dan PC 2. Lalu untuk yang terakhir yaitu kita coba dari router 2 ke PC 3. Ping ke router 3. Ping 10.1.1.10. Nah, di sini juga sudah berhasil. Mungkin itu saja presentasi tugas tentang paket tracer connect router to a LAN. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.